Selanjutnya sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Satreskrim Polsek Pademangan menangkap 3 pengedar ganja dan sabu di lokasi berbeda di kawasan Pademangan dan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam penggeledahan di 3 rumah kos yang kerap dijadikan tempat transaksi narkoba, polisi menyita total 500 gram lebih ganja siap edar dan puluhan gram sabu siap edar. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap ketiga tersangka mendapatkan narkoba itu dari kawasan Kebon Pisang, Tanjung Priok, yang dikenal sebagai kampung narkoba. Ketiganya kini terancam hukuman di atas 20 tahun penjara. 3 tersangka penyalahgunaan narkoba ini tak bisa berkutik saat petugas dari BNNP Kalimantan Tengah meringkusnya di Jalan Bumi Raya 1 Kelurahan Baamang Barat, Kota Waringin Timur. Selain meringkus 3 tersangka, petugas juga menyita 409,04 gram sabu yang disimpan dalam bingkisan kotak kardus. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya pengiriman paket narkoba jenis sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Seorang pengedar sabu digerebek tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang di sebuah gubuk di perkebunan warga di kawasan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu malam. Pelaku ditangkap setelah bertransaksi narkoba dengan polisi yang menyamar. Saat digerebek, tersangka Rezi berupaya menghilangkan barang bukti yang dibuang ke dalam parit. Guna proses penyidikan, tersangka dibawa bersama barang bukti 1 paket sabu ke Polresta Padang. Warga Medokan Asri, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, Senin pagi digegerkan dengan penemuan mayat mengapung di sungai. Saat ditemukan pemotor yang melintas, mayat dalam kondisi tengkurap. Dari hasil identifikasi Polsek Rungkut, mayat berjenis kelamin laki-laki warga Medokan Ayu bernama Putu Wenda Sara 42 tahun yang dilaporkan ke Ketua RT setempat tidak pulang sejak malam hari. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, polisi membawa mayat ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Satreskrim Polsek Wonocolo, Surabaya menangkap 4 dari 5 pelaku yang nekat menggergaji tiang kabel fiber optik milik PT KAI di bantaran rel kereta api depan JX Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Keempat pelaku, Bayu alias Torres, Holis alias Tuek, serta Haryono alias Lolong dan Daru, diringkus di rumahnya masing-masing di kawasan Wonocolo, Surabaya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita alat gergaji mesin dan potongan tiang besi yang belum sempat dijual. Kepada polisi, para pelaku nekat mencuri tiang fiber optik lantaran kesehariannya sebagai pedagang asongan sepi pembeli. Polisi masih mengejar 1 pelaku yang masih buron. Ingin hidup mewah, seorang karyawati toko kosmetik tilep duit toko hingga ratusan juta rupiah. Fuja Fauzia diringkus Satreskrim Polresta Serang Kota setelah sempat mangkir sebanyak 2 kali selama proses penyidikan hingga ditetapkan sebagai DPO. Tersangka akhirnya ditangkap di rumah keluarganya di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Tak tanggung-tanggung, kerugian pemilik toko hingga mencapai 520 juta rupiah. Uang hasil penggelapan itu digunakan tersangka untuk liburan hingga membeli barang-barang mewah seperti tas dan sepatu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 5 tahun penjara.